Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bulan Ramadan ya, artis lain sibuk di acara sahur, acara buka, dia datang ke acara roasting. Segitu kosongnya bang. Korma aja laku. Dari tadi banyak yang bilang Bedu nggak terkenal, masa sih? Coba di sini yang follow Instagramnya Bedu boleh tepuk tangan. Kompas nggak mau ganti orang nih. Taruhannya rating loh. Tapi wajar ya kalau misalnya Bedu tuh nggak terkenal gitu karena dia tuh artis yang serba nanggung. Karirnya di dunia lawak tuh biasa aja gitu. Dibilang lucu banget, enggak. Dibilang enggak lucu banget. Bedu sering tampil di acara TV gitu tapi nggak pernah jadi yang utama. Selalu jadi pelengkap atau remah-remah doang gitu. Ibarat pertandingan bola tuh posisi Bedu paling cuma ya bendera Kornel lah. Bedu sering tampil di acara TV gitu, di acara-acara kuis. Ya. Dari kuis yang hadiahnya jutaan rupiah sampai kuis yang gak ada faedahnya kayak tempat calontong ikutan ya. Kuis apa ini? Kuis tuh raja kuis gitu. Gue yakin Suci 7 nih kalau konsepnya kuis ikutan dia. Tapi jujur ya, gue tuh sirik sama Bedu karena dia punya anak yang lucu-lucu banget nih, ada fotonya. Oh ya, gokil. Ini anak kandung bang. Anak kandung ya? Oh, kirain hadiah kuis. Aduh lucu banget. Tapi ya gue salut gitu sama Bedu, dia tuh artis yang ramah gitu, gak pernah sombong, apalagi di sosial media ya. Karena gimana mau sombong. Follower Instagramnya cuma 14.000, dia berkarya 20 tahun loh. Berarti selama setahun gak ngumpulin 1.000 amat itu. Kalah sama Yonglek ya. Yonglek anak baru tapi followernya tuh hampir 700.000 loh. Yonglek kalau upload foto itu yang komen ribuan. Meskipun komennya cuma bang makan bang tapi ribuan gitu. Bedu nih kalau upload foto di Instagram lu tahu yang komen berapa? Nih lihat nih yang komen. 3. Yang komen cuma 3 ya Allah. Jari aja 10 bang. Gue kalau jadi Bedu malu gue itu. Artis tuh harusnya followernya banyak. Contoh Raisa dong. Tahu Raisa Instagramnya berapa? 14 juta. 1.000 kali lipatnya itu. Raisa kalau dengan follower sebanyak itu mau ngapain aja udah enak gitu. Bikin meet and greet pasti rame gitu yang datang. Bedu kalau bikin meet and greet yang datang mau berapa? 3 orang yang komen tadi. Meet and greet 3 orang mau ngapain? Ngadu futsal aja kurang. Raisa kalau di meet and greet bikin sesi foto bareng tuh pasti pesertanya pada antusias gitu. Begitu panitia bilang, teman-teman sekarang waktunya sesi foto bersama Raisa. Oh yang datang pasti, histeris gitu. Ada yang teriak, ada yang nangis, ada yang nyopet, ada yang ngejar. Saking excitednya gitu. Coba kalau Bedu yang bikin acaranya. Teman-teman sekarang sesi foto bersama Bedu. Sekali lagi teman-teman, ini foto bersama Bedu. Terus dari belakang ada yang teriak, gitu. Ditanya, mau foto bang? Enggak, copet yang tadi ketangkep nih. Kak Ridwan, terima kasih semuanya. Yeay. Tepuk tangan buat Ridwan Remi.
Gila, komennya 3 Ji. Komennya 3. Komennya 3. Aduh. Aku dong. Apa berapa? 1. Sekarang itu ada selain beli followers, beli komen loh Bang. Ada loh. Ya beli followers, beli like, sekarang ada beli komen. Itu pertama kali bikin Instagram itu. Postingan pertama. Iya. Sekarang, Sekarang yang berapa komen Bang? Malah nggak ada yang komen sekarang. Aduh kasihan sekali. Oke, langsung aja dengarkan apa kata Pak Dendro. Secara keseluruhan sih aku cuma pengen bilang cantik. Gitu ya. Itu roasting menurut aku gitu ya. Tetap mencari kelucuan dari yang di roasting, tetapi ada hal positif juga. Nah ini makanya kalau untuk aku sebetulnya roasting itu nggak selalu negatif, ada positif. Terbukti kan tadi, kamu hanya nyinyir sebetulnya, walaupun sebetulnya positif. Ya tapi bagaimanapun juga lihat tuh, anak-anaknya Bedu gitu ya, di Instagramnya lucu-lucu, keren-keren. Orang udah mulai ngegremeng tuh, ketawa, iya. Kamu tambahin lagi, anak kandung Bang. Itu menurut aku cantik banget. Cara kamu membawakan deliverynya dibantu dengan ekspresi yang bagus banget. Bagaimana kamu kelihatan banget. Walaupun positif tadi ngeremehin. Loh, tapi keren loh. Itu kan paradoks sebetulnya. Nah, menurut gue cantik banget, keren. Kompor gas. kompor gas kedua malam ini. Ya. Silakan Bang Panji komentarnya. Iya Remin, kayaknya pas naik panggung itu dengan tema roasting tuh kayak anak monyet dilepas di hutan gitu, matanya berbinar, kayak happy banget. Wah, ini gitu. Matanya berbinar-binar gitu, kayak gak sabar pengen nyela orang. Kayak apa Ji? Kayak apa Ji? Kayak anak monyet lepas di hutan. Bener itu lo Bin. Jadi jungle Pak. Karena memang gue udah ngerasa Remin tuh kan gak peduli orang, gak peduli dia pengen ngomong ya ngomong aja gitu. Ketika jatuh ke roasting kan akhirnya menarik. Gue bukan cuma mau mengapresiasi bahwa lu pecah banget, tapi cara lu mendapatkan pecahnya itu menurut gue juga perlu dibahas gitu. Semua orang ngomongin gak terkenal, tapi cara lu ngebedah Bedu gak terkenal. Ini ada beberapa poin, misalnya satu dibandingin dengan Korma untuk menggambarkan yang satu laku yang satu enggak. Abis itu lu ngebahas soal Instagramnya untuk ngebahas dia terkenal atau enggak. Cara ngebahasnya lucu gitu. Abis itu dibahas anaknya lucu, dipuji nih. Kita udah bentar lagi dibanting, tapi bantingnya kemana ya? Dibantingnya ke hadiah kuis. Anaknya hadiah kuis. Pantesan cakep-cakep amat. Ini memperkuat asumsi gua dari minggu-minggu yang lalu, emang lu udah tangkas dan udah kelasnya profesional. Udah bikin tur sono. Thank you. Jadi ganti. Yeay. Jadi Ridwan ganti. Remin. Kalau Bang Ridwan kayaknya emang udah kenal banget ya sama Bang Bedu ya. Lumayan sih. Lumayan. Gimana? Ada cerita apa nih berdua? Ada nggak Bang Bedu? Dulu kan bintang tamunya acara Cak Lontong juga di WIB. Waktu Indonesia Bedu. Waduh mau diganti Cak. Itu acara gua tuh. Ingat. Oke. Bukan remah-remah gua di sana Wan. Iya. Saya. WIB waktu Indonesia Bedu. Cak Lontong tuh yang remah-remah di situ. Kalau WIC baru ya. Kalau WIC waktu Indonesia Cak Lontong baru. Ya nggak Cak? Jangan bilang oh itu saya nggak diajak lagi. Bercanda ya Cak.